Halo, Sobat Sopter semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, seperti biasa, sebelum dilanjut ceritanya, bantu Mimin dulu untuk tekan tombol like-nya. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Yus. Bab 2733 sampai bab 2736. Ketika Li Zizai melihat Ye Chong, awalnya ekspresinya terkejut, tapi kemudian berubah menjadi sangat gembira. Sungguh kejutan yang tak terduga melihat Ye Chong di sini. Dia awalnya sangat marah karena Ye Chong. Saya di sini sekarang untuk mencari seseorang untuk melampiaskan kemarahan saya, Yi Kuyue. Akibatnya, saya tidak menyangka Ye Chong ada di sini. Bagaimana Li Zizai bisa membiarkan Ye Chong pergi? Dia mencibir dan berkata, "Oke, itu kamu, bajingan. Aku sudah mencarimu kemana-mana, aku tidak menyangka kamu ada di sini. Aku tidak akan membiarkanmu pergi hari ini." Melihatmu merasa nyaman, Ye Chong tersenyum sedikit dan berkata, "Saya pikir itu Anda. Tetapi ternyata Anda membantu pelaku kejahatan. Entah bagaimana, ini normal. Mengapa? Apakah Anda akan membela dia sekarang?" Ye Chong memandang Fei Long di sebelah dia. Li Zizai terkekeh, "Tidak, jangan salah paham. Saya hanya melihat Anda tidak bahagia dan ingin berurusan dengan Anda." Ye Chong mengangkat bahu, "Ada terlalu banyak orang yang tidak senang dengan saya. Tetapi mereka yang bisa berurusan dengan saya adalah lebih baik, tidak?" Fei Long diam-diam mengutuk, "Aku, Cao, benar-benar bisa berpura-pura menjadi kompetitif." Li Zizai mencibir, "Kami tidak bertemu denganmu selama setengah bulan. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu tidak terkalahkan? Aku tidak memperlakukanmu dengan baik terakhir kali. Kali ini aku pasti akan melakukannya. Aku tidak akan mengampunimu." Selama periode waktu ini, Li Zizai belajar dari rasa sakit dan tidak menyia-nyiakan satu hari pun. Dia telah berlatih dengan konsentrasi dan konsentrasi. Kekuatan saat ini selangkah lebih maju dari sebelumnya. Dia sekarang lebih percaya diri untuk mengalahkan Ye Chong. Ye Chong terlalu malas untuk menjawab. "Oke, carilah kematian," Li Zizai berteriak. Lalu dia mengambil sebuah apel dari mangkuk buah di sebelahnya, mengayunkannya, dan menembakkannya ke arah Ye Chong. Apelnya kelihatannya biasa saja, tapi kecepatannya luar biasa. Saat terbang, karena kecepatannya yang terlalu cepat, daging buahnya langsung terbelah. Ketika dia akhirnya tiba di depan Ye Chong, hanya satu inti yang tersisa. Inti itu tampak seperti peluru, menembaki wajah Ye Chong. Ketika semua orang bahkan tidak melihatnya dengan jelas, mereka hanya mendengar suara dentang. Ye Chong mengulurkan dua jari dan menjepit inti apel di udara. Inersia inti apel yang seperti peluru berhenti tiba-tiba, dan langsung berhenti di tangan Ye Chong. Lalu, Ye Chong menjentikkan inti buah dan melemparkannya kembali seperti peluru. Kali ini, tembakan inti ke arah Li Zizai. Li Zizai mendengus dingin, mengulurkan tangan kanannya, mengangkat cakarnya ke udara, dan langsung meraih intinya. Namun, ketika Li Zizai membuka telapak tangannya, intinya telah dihancurkan menjadi bubuk olehnya. Ye Chong menjepit inti buah di antara kedua jarinya. Meskipun kekuatannya kuat, namun tidak rusak sama sekali setelah Ye Chong memaksanya untuk berhenti. Di sisi lain, ketika Li Zi meraih intinya, inti itu sudah pecah menjadi bubuk. Meskipun tidak satu pun dari mereka menyebabkan kerusakan apapun, dan keduanya menghentikan intinya, jelas siapa yang lebih kuat dalam penilaian, tidak perlu dikatakan lagi. Namun, Li Zizai tidak mengetahui detailnya. Pada saat ini, banyak orang berkumpul di seluruh aula peristirahatan, banyak di antaranya adalah orang-orang kaya di daerah tersebut. Mereka semua menghabiskan banyak uang untuk membeli tiket hanya agar bisa menonton pertunjukan pertarungan ini. Tahukah Anda, jarang sekali para pejuang saling bertarung. Namun setiap pertarungan antar pejuang sangat seru. Kerumunan berdiri di sekitar ruang istirahat, berkerumun membentuk lingkaran, menunjuk kedua orang dengan wajah bersemangat. Semua orang baru saja melihat adegan dua orang saling melempar inti buah. Mengenai kecepatan inti tak terlihat, semua orang mengatakan bahwa penunjukan kali ini sangat berharga. Segera setelah itu, Li Zi mengumpulkan energi aslinya di tangannya dan membuat gerakan meraih kolam di dekatnya. Detik berikutnya,
dia benar-benar mengambil polo air. Kemudian, Li Zizai membanting bola air ke arah Ye Chong. Polo air mendengar percikan, dan tiba-tiba mengembun menjadi pedang panjang di udara, menusuk Ye Chong. Ketika semua orang di sekitar melihat pemandangan ini, mereka semua tercengang. Meskipun mereka pernah melihat duel antar prajurit sebelumnya, mereka belum pernah melihat pertunjukan seperti mengubah pedang menjadi air dan mengambil benda dari udara. Apa yang mereka lihat hanyalah beberapa benturan kungfu dengan tinju dan tendangan yang relatif kuat. Meski begitu, saat itu mereka menganggap konfrontasi semacam itu sudah seru. Sekarang semua orang terkejut saat melihat pedang air muncul di udara. Namun, semua orang tahu bahwa ini bukanlah pejuang biasa. Kegembiraan di wajah semua orang terlihat jelas. Tampaknya tiket yang mereka beli tidak sia-sia. Saat dia berbicara, pedang air sudah dekat dengan Ye Chong. Ye Chong menolaknya dan meninju dengan keras. Hanya ada suara tabrakan, dan dengan berkah dari tubuh emas tak terkalahkan, tubuh Ye Chong menjadi sangat keras, dan pedang air itu benar-benar hancur. Kemudian, dengarkan beberapa suara tabrakan, dan tetesan air berjatuhan. Setelah pedang air dihancurkan oleh Ye Chong, airnya tidak menghilang, tetapi kembali mengembun menjadi gelembung, membungkus seluruh tubuh Ye Chong di dalamnya. Dari kejauhan tampak seperti gelembung raksasa. Di sisi ini, Li Zizai kembali membalikkan tangannya dan memukul beberapa bola polo air lagi. Balon air menghantam gelembung, yang sepertinya menambahkan air ke dalam gelembung. Gelembungnya menjadi semakin tebal, dan saat Li Zizai menggumamkan kata-kata, gelembungnya juga menyusut. Seolah-olah Li Zizai ingin mencekik Ye Chong di dalam. Ye Chong tersenyum sedikit. Serangan tingkat ini tidak berarti apa-apa baginya. Dia hanya menjentikkan jarinya, semburan energi sejati meledak, dan gelembung di sekitarnya langsung pecah. Dalam sekejap, air terciprat ke segala arah, semuanya terciprat ke penonton di sekitarnya. Penonton tak peduli, bahkan ada yang bertepuk tangan dan langsung bertepuk tangan. Mereka benar-benar memperlakukan ini seperti sebuah pertunjukan. Saat ini, Li Zizai tidak ragu-ragu dan menghunus pedangnya sambil berteriak keras. Li Zizai menghunus pedangnya, dan sepertinya dia serius melakukannya. Melihat pemandangan ini, banyak orang di sekitar yang diam-diam bersyukur. Mereka tidak menyangka akan melihat permainan yang begitu indah hari ini. Fei Long mundur beberapa langkah. Dia tahu kemampuan Li Zizai dan takut melukai dirinya sendiri secara tidak sengaja. Kini, Fei Long juga menyadari bahwa anak laki-laki di seberangnya pastilah sesuatu yang istimewa. Karena orang yang bisa membuat kakak laki-lakinya Li Zizai menghunus pedangnya pastilah bukan orang biasa. Ye Chong, kamu mengambil garis keturunan Huang Long dan membuatku kehilangan muka. Sekarang kamu juga menipu adik perempuanku Liu Jing. Hari ini, kita akan menyelesaikan dendam lama dan baru bersama-sama. Jika aku membunuhmu, jangan salahkan aku karena kejam, kata Li Zizai. Saat dia berbicara, Li Zizai berteriak keras, melambaikan tangannya dengan keras, dan cahaya pedang sepanjang 10 meter tiba-tiba muncul, menebas posisi Ye Chong di udara. Ketinggian seluruh ruang istirahat hanya 5 meter, dan kemanapun cahaya pedang lewat, itu membuat retakan yang dalam di langit-langit. Kerikil yang tak terhitung jumlahnya jatuh, dan kali ini semua orang ketakutan dan mundur keluar. Cahaya pedang menyerang Ye Chong dengan kekuatan besar. Ye Chong sedikit mengernyit, dan kemudian sambil berpikir, dia membentuk diagram Qian Tai Chi di atas kepalanya. Detik berikutnya, cahaya pedang menghantam diagram Tai Chi dan menghilang seketika seperti sapi lumpur memasuki laut. Ini adalah keterampilan unik Susan yang dipelajari Ye Chong dan Liu Jing. Bagua Tai Chi adalah keterampilan bertahan Susan. Oke, Li Zizai memarahi, beraninya kamu diam-diam mempelajari aksi Susanku. Aku tidak akan melepaskanmu kali ini. Sebenarnya, ini tidak dianggap mencuri. Ye Chong baru saja melihat Liu Jing menggunakannya 2 kali. Aku mengikuti teladan dan mempelajari kebenaran. Namun, Ye Chong hanya menggores permukaannya saja. Faktanya, jika dia ingin memblokir pedang Li Zizai, Ye Chong punya banyak cara. Namun, Ye Chong menggunakan metode ini untuk meminimalkan dampak kekuatannya. Karena jika dia membawa pedang dengan kuat, akibat dari kekuatan tersebut akan meledak,
dan sebagian besar orang di sekitarnya mungkin akan mati. Ye Chong mengerutkan kening dan bertanya, apakah kamu tidak takut menyakiti orang yang tidak bersalah? Li Zizai mencibir, jadi bagaimana jika kamu menyakiti beberapa orang? Ye Chong menggelengkan kepalanya dan berpikir dalam hati, apakah ini yang disebut keluarga terhormat? Li Zizai benar-benar tidak peduli sama sekali. Kali ini, pedang di tangannya lebih kuat dan dia mengayunkan pedangnya ke bawah lagi. Tapi kali ini cahaya pedang itu bahkan lebih kuat. Diagram Bagua Tai Chi yang dangkal dari Ye Chong saja sudah sangat menarik. Ye Chong hanya bisa menolak dengan caranya sendiri. Ye Chong segera menghunus pedang tulang ikannya dan dengan keras mengeluarkan cahaya pedang biru berbentuk bulan sabit. Kedua lampu pedang itu bertabrakan di udara, menghasilkan suara yang memekakkan telinga. Pada saat yang sama, Ye Chong segera membentuk ruang Dewa Naga. Tepat di tempat kedua lampu pedang bertabrakan, ruang Dewa Naga seluas 3 meter persegi terbentuk. Di pinggiran ruang Dewa Naga, Ye Chong juga sengaja menggunakan energi aslinya untuk membentuk perisai pelindung. Oleh karena itu, akibat dari tabrakan kedua kekuatan ini menyebar langsung di ruang Dewa Naga ungu, menyebabkan warna ungu ruang Dewa Naga runtuh. Terlihat dengan mata telanjang, perisai pelindung Zeki yang terbentuk di sekitar Ye Chong diperas dan melebar. Namun pada akhirnya, Ye Chong masih mengendalikan sebagian besar kekuatan Yubo dalam perisai pelindung energi sejati. Ye Chong melakukan ini untuk mencegah orang yang tidak bersalah terluka. Jika dia tidak memberikan perlindungan, kekuatan tabrakan kedua pedang akan cukup untuk membunuh semua orang di sini. Meski begitu, suaranya masih memekakkan telinga, dan beberapa orang di dekatnya terkejut hingga mengeluarkan darah dari lubangnya. Semua orang terkejut, dan Li Zizai tidak menyangka bahwa Ye Chong memiliki kekuatan seperti itu. Bahkan ketika dia benar-benar diblokir, dia masih memiliki cukup energi untuk memblokir akibat dari kekuatan tersebut. Li Zizai sangat marah hingga giginya gatal. Pada saat ini, Ye Chong berkata kepada orang-orang di sekitarnya, "Apa, kalian belum pergi? Apakah kalian semua ingin mati di sini, pada saat ini?" Semua orang akhirnya sadar, ini bukanlah pertempuran yang sederhana. Pertarungan, mereka sangat dekat. Saya khawatir jika mereka ada di sini lagi, tidak sesederhana mengeluarkan darah dari 7 lubang, dan mereka akan mati. Mendengar ini, semua orang meninggalkan tempat tersebut. Bahkan Fei Long dengan cepat meminta kedua adik laki-lakinya untuk menggendongnya dan melarikan diri. Pengelola pemandian dan yang lainnya juga menyayangkan hal tersebut saat ini. Mereka juga menemukan bahwa ini tidak sama dengan perkelahian biasanya. Tidak butuh waktu lama bagi semua orang untuk pergi. Segera, hanya Ye Chong dan Li Zizai yang tersisa di Aula Nuoda. Mereka berdua baru saja bertukar 2 atau 3 gerakan, dan mereka meninggalkan aula dalam keadaan berantakan. Wah, aku tidak menyangka kamu begitu pandai berpura-pura menjadi orang baik. Oke, usir saja yang lain. Para pecundang ini tidak pantas melihatku melakukan apapun, kata Li Zizai dengan marah. Kau benar-benar membuatku kesal. Aku akan membunuhmu hari ini. Apakah menurutmu aku, Li Zizai, telah menjadi murid nomor 1 di Susan karena reputasiku yang tidak pantas? Aku tidak akan mengampunimu hari ini. Saat dia mengatakan ini, Li Zizai melihat dia menggumamkan sesuatu, lalu berteriak berpisah. Dalam sekejap, Li Zizai benar-benar terbelah menjadi 5 klon, berdiri berjajar dengan postur yang sama. Ini adalah sejenis teknik cloning di Susan. Setiap klon untuk sementara dapat mempertahankan tingkat kekuatan yang sama dengan tubuh aslinya. Li Zizai mencibir, Ye Chong, pergilah ke neraka. Dengan itu, Li Zizai melambaikan tangannya, dan 5 klon bergegas menuju Ye Chong pada saat yang bersamaan. Ye Chong mendengus dingin, trik kecil, saat dia berbicara. Total 6 Li Zizai, termasuk tubuh aslinya, telah tiba di dekat Ye Chong dan mengepung Ye Chong. Sudah tidak mungkin lagi membedakan mana yang asli. 6 Li Zizai mengangkat pedang panjang mereka dan menebas ke arah Ye Chong. Klon Li Zizai ini sangat cepat, keterampilan pedangnya berantakan seperti bunga pir di tengah hujan badai, dan bayangan pedangnya bersinar secara acak. Meskipun Li Zizai ini bekerja sama dengan sangat baik, pedang Ye Chong sendiri sudah benar-benar layak. Kemudian, hanya terdengar suara berderak
beberapa Li Zizai menyerang Ye Chong dari sudut berbeda dengan ujung pedang mereka, tapi mereka semua dihadang oleh Ye Chong satu persatu. Lalu, Ye Chong tiba-tiba langsung menendang Li Zizai. Kemudian, Li Zi diusir oleh Ye Chong dalam sekejap, seperti bola meriam. Dia membentur jendela di sebelahnya, memecahkan jendela dan terjatuh. Di saat yang sama, beberapa Li Zizai di ruangan itu juga menghilang dalam sekejap. Ye Chong kebetulan menendang tubuh asli Li Zizai, mematahkan teknik cloning Li Zizai. Kemudian, Ye Chong berjalan ke jendela yang pecah dan melihat ke bawah melalui jendela yang pecah. Saat ini, dia bisa melihat Li Zizai baru saja bangkit dari tanah. Setelah ditendang, ada jejak kaki yang berat di tubuhnya. Dia terlihat sedikit malu, dengan rambut acak-acakan dan mata merah. Rupanya dia menjadi sangat marah dan kehilangan akal sehatnya. Li Zizai tidak menyangka Ye Chong bisa memukul tubuh aslinya dengan sebuah tendangan. Pada saat ini, Li Zizai perlahan melayang hingga ketinggian sekitar 6 atau 7 meter, menatap tajam ke arah Ye Chong di jendela. Ye Chong, aku akan membunuhmu hari ini. Saat dia mengatakan ini, Li Zizai mengangkat pedang panjangnya dan menggumamkan sesuatu. Awalnya langit malam hari ini cerah, dan Anda bisa melihat bintang-bintang di seluruh langit. Dalam sekejap, langit malam tertutup awan gelap. Dan di celah antara awan gelap, beberapa sambaran petir melintas, yang merupakan keahlian unik Susan, seni mengendalikan guntur dengan pedang dewa. Saat itu, Ye Chong bertemu Liu Jing dan mencobanya sekali. Tapi apa yang digunakan Li Zizai sekarang secara alami jauh lebih kuat daripada milik Liu Jing. Namun, meski jauh lebih kuat dari yang digunakan Liu Jing, Ye Chong tidak peduli. Dia hanya mengangkat kepalanya dan melihat dengan santai. Pada saat yang sama, sebuah kedai barbeque terletak di pusat kota. Jing Yu dan beberapa orang lainnya sedang mengadakan barbeque bersama sambil mengobrol tentang Ye Chong. Tanpa diduga, Ye Chong cukup jujur, ya, dan dia juga tidak muda. Jing Yu mengangguk dan berkata, sepertinya Ye Chong harus bisa membawa kebahagiaan bagi Liu Jing, jadi alangkah baiknya untuk mengikutinya. Jing Yu berbicara dengan sangat masam, beberapa murid lainnya juga setuju. Saat ini, Jing Yu tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Tiba-tiba dia mendongak dan melihat langit telah berubah secara dramatis. Seseorang menggunakan pedang ilahi Susan untuk mengontrol guntur, kata Jing Yu. Apa? Siapa? Kenapa digunakan di sini? Tanya seseorang. Teknik pengendalian pedang dan guntur ilahi adalah jurus membunuh Susan yang paling kuat, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa digunakan oleh murid biasa. Hanya murid dengan tingkat kultivasi sangat tinggi yang dapat menggunakannya. Dilihat dari tingkat kekuatan yang digunakan, dia bukanlah murid yang sederhana. Pada level ini, mungkinkah itu Li Zizai? Jing Yu berkata dalam hatinya. Ayo, kita lihat, kata Jing Yu. Karena itu, dia membawa beberapa murid dan menuju ke tengah awan gelap. Pada saat ini, pedang ilahi dan teknik pengendalian guntur Li Zizai telah terbentuk. Saya melihatnya mengangkat pedang besarnya dan berteriak, guntur yang dahsyat. Tarik dengan pedangmu, basmi iblis dan lindungi jalan, bunuh, segera setelah. Dia selesai berbicara, terdengar ledakan keras di langit, dan dari di awan gelap, sambaran petir seputih langit langsung jatuh mencapai ujung pedang Li Zizai. Kemudian, Li Zizai memutar ujung pedangnya, menggunakan dirinya sebagai panduan untuk memandu guntur langit, memutarnya secara miring, dan membombardir Ye Chong. Dalam sekejap mata, guntur besar menghantam ruangan tempat Ye Chong berada. Orang-orang di sekitar tercengang saat melihat pemandangan ini. Apa ini? Bencana alam? Tapi saat guntur hendak menghantam Ye Chong hanya tersenyum menghina. Kemudian, dengan pemikiran di benaknya, Ye Chong membalik tangannya, dan seberkas cahaya perak keluar dari lengannya. Itu adalah pedang ilahi Yin Hei, salah satu dari 6 pedang dewa-dewa pedang krisan. Kemanapun pedang ilahi Yin Hei lewat, tirai cahaya perak terbuka di belakangnya. Tirai cahaya perak itu seperti bima sakti melintasi langit malam, segera menyelimuti guntur besar di dalamnya. Kemudian, semua orang hanya mendengar suara gemuruh, dentuman di perak, yang tak ada habisnya. Kadang-kadang, celah akan muncul dari cahaya perak,
dan kilatan petir akan menyambar, tapi itu tidak terlihat jelas. Setelah sekitar setengah menit, guntur besar terserap seluruhnya oleh tirai cahaya perak. Segera setelah itu, setelah tirai cahaya perak memudar, galaksi Divine Sword muncul lagi, melayang di udara, sedikit gemetar. Li Zizai kaget, dia tidak menyangka Ye Chong bisa memecahkan guntur besar seperti ini. Namun, Li Zizai bahkan tidak sempat terkejut, ekspresi ngeri muncul di wajahnya. Bagaimanapun juga, Li Zizai masih menjadi master di Susan. Dengan panik, dia mampu mengangkat pedang panjang di tangannya untuk memblokir Yin He. Detik berikutnya, Yin He memukul pedang Li Zizai, mengeluarkan suara yang tajam, dan benar-benar menghancurkan pedang Li Zizai menjadi beberapa bagian. Kekuatan pedang ilahi Yin He tidak berkurang, dan langsung menusuk wajah Li Zizai. Li Zizai menjadi pucat karena ketakutan. Untuk sesaat, dia merasakan ancaman kematian. Apakah ini cara dia meninggal? Sebuah ide terlintas di benak Li Zizai, dan dia tidak mau menyerah. Kecepatan pedang ilahi Yin He terlalu cepat, sehingga Li Zizai tidak punya waktu untuk bereaksi. Pada saat ini, murid Li Zizai memantulkan pedang ilahi Yin He. Tepat ketika pedang ilahi Sungai Yin berjarak kurang dari setengah sentimeter dari alis Li Zizai, Sungai Yin berhenti tiba-tiba tanpa peringatan apapun. Li Zizai sangat ketakutan hingga dia hampir kencing. Dia dipenuhi keringat dingin dan butiran keringat muncul di dahinya. Sebelum Li Zizai bisa menarik napas, Ye Chong sudah muncul di belakang Li Zizai. Segera setelah itu, Ye Chong meletakkan tangannya di bahu Li Zizai. Li Zi tercengang, tidak tahu kapan Ye Chong berlari di belakangnya. Ye Chong tersenyum dan berkata, "Hanya itu yang kamu punya, kamu masih ingin bertarung denganku, turunlah." Saat dia mengatakan itu, ledakan energi sejati keluar dari tangan Ye Chong. Kemudian, terdengar suara, ledakan, dan energi sebenarnya mengalir ke tubuh Li Zizai melalui bahunya. Dan seperti ledakan dinamit, meledak di dalam tubuh Li Zizai. Tubuh Li Zizai lemas dan langsung jatuh ke tanah. Melihat Li Zizai sekarang, tidak ada jejak aura seorang kultivator abadi Susan dalam penampilannya. Dia tampak seperti anjing yang berduka, sangat menyedihkan. Ye Chong kemudian jatuh ke tanah dan melihat Li Zizai yang telah dikalahkan sepenuhnya. Saat ini, Li Zizai benar-benar ketakutan. Dia takut Ye Chong akan membunuhnya, jadi dia segera merangkak mundur 2 meter. Tetapi pada saat ini, Fei Long, yang bersembunyi di tengah kerumunan, menjadi pucat karena ketakutan ketika dia melihat Li Zizai pun kalah telak. Dia dengan cepat mundur 2 langkah dan bersembunyi di tengah kerumunan. Dia menjaga tubuhnya sesingkat mungkin, tidak ingin Ye Chong menemukannya. Saat ini, dia membenci dirinya sendiri karena alasan dia menjadi begitu gemuk. Saat ini, Jing Yu dan yang lainnya bergegas mendekat. Semua orang tercengang saat melihat pemandangan di depan mereka. Li Zizai pingsan di depan Ye Chong saat ini, dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Jelas sekali kedua orang itu mulai berkelahi. Dan jelas sekali bahwa Li Zizai telah dikalahkan oleh Ye Chong. Namun segera, Jing Yu mengetahui apa yang terjadi. Li Zizai juga ingin menyerang Ye Chong, dan bahkan menggunakan pedang ajaib untuk mengendalikan guntur, tapi dia diberi pelajaran oleh Ye Chong. Pada saat ini, Li Zizai melihat Jing Yu datang dan mengira itu adalah sedotan yang menyelamatkan nyawa. Dia bangkit dari tanah dengan rasa malu dan berlari ke Jing Yu. "Paman Junior, kamu harus membuat keputusan untukku. Bocah ini benar-benar menghancurkan pedangku dan bahkan melukaiku. Dia tidak menganggap serius kami murid Susan," Li Zizai membalas. Li Zizai hanya tahu bahwa Jing Yu bertanggung jawab untuk menghibur Ye Chong. Bahkan dia tidak tahu bahwa Jing Yu memiliki hubungan yang baik dengan Ye Chong sekarang. Dia awalnya mengira paman muda Jing Yu biasanya baik kepada mereka. Sekarang dia diintimidasi, dan dia adalah orang luar. Jing Yu akan membantunya terlepas dari emosi atau alasannya. Kekuatan Jing Yu cukup bagus dan dia mungkin bisa mengalahkan Ye Chong. Terlebih lagi, dengan bantuan Jing Yu, Ye Chong mungkin tidak akan memiliki waktu yang mudah di Susan. Li Zizai merencanakan dengan baik, tetapi yang tidak dia duga adalah Jing Yu tidak mau membantunya sama sekali. "Apa yang terjadi? Mengapa kamu mulai berkelahi?" Jing Yu bertanya dengan nada bisnis.
Li Zizai tertegun pada awalnya, tidak menyangka akan sikap Jingyu. Namun, dia tetap berkata, anak ini tidak menganggap serius kami murid Susan. Saya di sini untuk memberinya pelajaran. Li Zizai, jangan berpikir bahwa saya tidak tahu siapa kamu. Berbahagialah bahwa Xiaoye tidak membunuhmu. Apakah menurutmu kamu akan berani-berani di masa depan? Kata Jingyu. Juga, kamu berani menggunakan pedang ajaib untuk mengendalikan guntur di sini. Apa yang harus aku lakukan jika kamu melukai orang yang tidak bersalah? Untungnya, tidak ada yang terjadi. Itu tergantung bagaimana kamu menjelaskannya. Setelah dimarahi oleh Jingyu, Li Zizai tidak punya pilihan tapi mengakui kesalahannya. Tapi dia tidak mau menyerah, dan segera berubah pikiran dan berkata, Paman, Ye Chong ini bukan orang baik, dia sudah bersama Liu Jing, dan dia bahkan pergi ke pemandian dan menemukan seorang wanita cantik untuk diajak bicara. Temani dia, aku sangat marah, aku baru saja mulai berkelahi dengannya. Begitu dia mengatakan ini, wajah Jingyu memerah. Setelah Li Zizai mengucapkan kata-kata ini, Ye Chong baik-baik saja, tapi ekspresi Jingyu berubah. Apa yang kamu bicarakan? Jangan bicara omong kosong, kata Jingyu. Li Zizai mengira Jingyu lah yang tidak mempercayainya. Jadi dia segera berkata, memang benar, Paman Junior Jingyu, Ye Chong ini benar-benar mencari seorang wanita. Jika kamu tidak percaya, aku bisa menelepon wanita itu, dan hadapi dia secara langsung, dengar. Pada titik ini, wajah Jingyu menjadi semakin merah. Bagaimana Li Zizai bisa tahu bahwa wanita berambut panjang itu dijodohkan oleh Jingyu sendiri? Kamu masih berbicara omong kosong di sini, kamu bajingan kecil. Menurutku kamu ingin ditangani, keluar dari sini, masalah ini belum selesai. Mari kita lihat bagaimana aku menanganimu ketika aku kembali, tegur Jingyu. Dia hanya bisa mengandalkan teriakan untuk menakut-nakuti Li Zizai dan menutupi rasa bersalahnya. Li Zizai tercengang belum lagi betapa mudahnya Jingyu didekati, jarang melihatnya marah. Dia tidak mengerti mengapa Jingyu memarahinya saat ini. Membandingkan keduanya, bukankah Jingyu harus menahan diri? Tapi sekarang tampaknya Jingyu sangat memihak Ye Chong. Apakah dia menerima manfaat apapun dari Ye Chong? Li Zizai berpikir dalam hati. Melihat tatapan serius Li Zizai, Jingyu mengira Li Zizai telah menemukan petunjuk. Jadi dia terus mengutuk, keluar dari sini, atau aku akan melakukannya sendiri. Hal ini menyadarkan Li Zizai dari omong kosongnya. Li Zizai terkejut dan pergi dengan putus asa. Ye Chong tidak tahu, berpikir bahwa orang Jingyu cukup baik untuk membantunya. Kemudian Jingyu tersenyum dan mengajak Ye Chong makan makanan lezat. Beberapa kakak laki-laki lainnya datang. Setelah semua orang bermain di kota sebentar, mereka kembali ke Susan. Ketika kami kembali ke Susan, hari sudah larut malam, dan semua orang beristirahat. Keesokan harinya, perpustakaan di Susan dapat dibuka. Pavilion koleksi buku terletak di halaman belakang Gunung Susan, merupakan bangunan berlantai 5 yang dipenuhi berbagai macam buku. Tidak hanya rahasia pencaksilat saja, banyak juga dokumen sejarah bahkan beberapa karya sastra. Karya seperti Jin Mei Mei, yang selama ini relatif terkenal juga ditampilkan di atas. Jingyu, Liu Jing dan Ye Chong tiba di perpustakaan lebih awal. Setelah berjalan menuju pintu perpustakaan yang bercat merah, kami sampai di lobi lantai 1. Melihat sekeliling, kami melihat beberapa baris rak buku. Ada banyak buku di rak buku. Jingyu memberitahu Ye Chong bahwa di lantai bawah perpustakaan, ada beberapa buku umum di pasaran. Di lantai 3, ada beberapa rahasia umum di Gunung Su. Tingkat keempat berisi beberapa cheat tingkat lanjut. Di lantai 5, terdapat semua rahasia Susan, rahasia terpenting. Di sana, bahkan para tetua dan murid Susan biasa tidak diizinkan membacanya sesuka hati. Ye Chong tidak peduli dengan hal ini. Buku rahasia yang Ye Chong berikan kepada Susan mungkin ditempatkan di rak paling atas sekarang. Buku yang mereka cari ada di lantai 1. Saat Jingyu mengatakan ini, dia membawa Ye Chong dan Liu Jing ke bagian paling dalam dari rak buku. Semakin jauh Anda masuk ke dalam, semakin Anda menemukan beberapa buku sangat tebal yang jarang digunakan. Ye Chong melihat banyak dari buku-buku ini tertutup debu dan sudah lama tidak dibaca. Tidak lama kemudian,
Jingyu berhenti di depan rak buku dan mulai mengobrak-abriknya dengan hati-hati. Akhirnya setelah sekian lama mencari, akhirnya saya menemukan sebuah buku. Saya melihat Jingyu memegang sebuah buku yang lebih tebal dari 2 atau 3 batu bata yang ditumpuk, berjalan mendekat dan menepuk-nepuk debu di atasnya. Buku itu tampak sangat usang, dan halaman-halamannya menguning. Buku itu dibungkus dengan cangkang keras, dan di sampulnya terdapat beberapa karakter kuno berlapis emas besar yang bertuliskan, Peta Basu. Ini jelas merupakan buku seperti kronik daerah. Kemudian, Jingyu membuka bukunya, dan di bab pertama sejarah karakter, dia menemukan karakter, Dewa Pedang Krisan Liu Taya. Ternyata Dewa Pedang Krisan berasal dari Basu. Ye Chong tiba-tiba menyadari. Jingyu mengangguk, tentu saja, dan orang yang dapat dicatat sebagai orang pertama dapat dikatakan sebagai orang paling terkenal dalam sejarah Basu, ya. Itu luar biasa, kata Liu Jing. Mereka bertiga membaca buku itu bersama-sama. Dalam buku tersebut, pertama kali dijelaskan beberapa tindakan heroik Dewa Pedang Krisan. Ia lahir di Kabupaten Lantian, Basu. Ia berlatih seni bela diri sejak ia masih kecil, dan ilmu pedangnya sangat hebat. Pada usia 30, ilmu pedangnya melampaui semua pahlawan di dunia. Pada usia 35 tahun, dia mendirikan makam pedang di Gunung Changlong di Basu dan bertarung dengan yang lain. Setelah mengalahkan musuh, dia mengambil pedang musuh dan melemparkannya ke makam pedang. Dalam 3 tahun, makam pedang sudah dipenuhi dengan berbagai ruangan pribadi. Ketika Dewa Pedang Krisan berusia 120 tahun, dia memimpin dunia seni bela diri Tiongkok untuk melawan orang-orang kuat di dunia barat, yang dalam sejarah dikenal sebagai perang besar antara dewa dan iblis. Pertempuran ini menggagalkan ambisi orang-orang barat yang kuat dan menjaga dunia seni bela diri Tiongkok. Dewa Pedang Krisan naik tahta pada usia 300 tahun. Tidak ada catatan setelah itu, tapi ini cukup. Ye Chong sudah tahu bahwa makam pedang ada di Gunung Changlong di Basu. Namun di mana sebenarnya lokasinya, peta ini sepertinya berumur ratusan tahun. Dulu disebut Gunung Changlong. Sekarang Gunung Changlong hanyalah sebuah gunung tak dikenal di antara pegunungan di Basu. Untungnya, ada peta beranotasi di sebelah Gunung Changlong. Setelah melihat peta, Jingyu dapat secara kasar menentukan lokasi Gunung Changlong. Gunung Changlong ini seharusnya berada di puncak kecil di sebelah timur pegunungan di Basu, kata Jingyu. Ye Chong mengaguminya, itu memang sebuah peta. Sekarang setelah dia mendapatkan informasinya, Ye Chong tentu saja sangat senang. Siang hari itu, setelah makan siang, Ye Chong mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang di Susan dan bersiap untuk pergi ke Gunung Changlong. Liu Jing masih mengikuti Ye Chong, dan mereka berdua maju. Pada saat ini, ketika Li Zizai melihat Ye Chong lagi, dia memasang ekspresi frustrasi, cemburu, dan kebencian. Dia sangat membencinya, tapi dia tidak bisa melakukan apapun pada Ye Chong. Ye Chong mengucapkan selamat tinggal pada Susan. Jingyu masih sedikit enggan untuk pergi, meminta Ye Chong untuk kembali bermain lagi ketika dia punya waktu. Setelah itu, Ye Chong dan Liu Jing meninggalkan Gunung Su dan menuju Gunung Changlong. Sepanjang jalan, Liu Jing bertanya dengan rasa ingin tahu, ngomong-ngomong, Ye Chong, apa yang kamu lakukan kemarin? Setelah kembali tadi malam, Paman Junior datang kepadaku secara khusus dan mengatakan bahwa dia telah menguji kamu, dan kamu masih bertahan dalam ujian tersebut. Pada akhirnya, apa yang kamu lakukan? Liu Jing bertanya dengan bingung. Setelah mendengar ini, Ye Chong memikirkan apa yang terjadi tadi malam dan segera mengerti apa yang sedang terjadi. Dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Berpikir bahwa Jingyu ini sangat menarik, menyebabkan banyak lelucon. Liu Jing tidak terlalu ahli dalam seni terbang dengan pedang. Jika tidak, dia bisa membawa Ye Chong terbang dengan pedang. Akibatnya, kedua orang tersebut sama sekali tidak menggunakan teknik terbang pedang. Namun kecepatan kaki mereka tidak lebih lambat dari teknik terbang pedang. Kurang dari setengah hari kemudian, saat hari sudah hampir malam, kedua orang itu sudah berjalan ke pegunungan tinggi Basu. Ye Chong dapat dianggap mengunjungi kembali tempat lamanya. Ye Chong juga pernah ke gunung tinggi ini sebelumnya, untuk mengunjungi pendeta Tao berjubah ungu, Zhou Daxian. Tapi itu ke arah lain.
Ye Chong hanya bisa menghela nafas. Tanah basuh, dengan pegunungan dan punggung bukitnya, memang layak diterima. Jalan menuju Su sama sulitnya dengan mendaki ke langit. Kalimat ini cukup tepat, bersambung.